Halo calon orang pintar, balik lagi bersama Sarjana Caper. Bayangkan seekor monster mengerikan di laut sedang berada di atas kapal layar di tengah samudera luas. Angin berhembus kencang, gulungan ombak mulai meninggi. Tiba-tiba sesuatu yang sangat besar bergerak di bawah kapal Anda. Tali tambat kapal menegang dan dalam sekejap dia muncul dengan tentaselnya yang besar, yaitu Kraken. Nama ini mungkin terdengar seperti mitos, tapi selama berabad-abad, para pelaut bersumpah mereka pernah melihatnya. Makhluk raksasa berkaki 8 dengan tentakel yang cukup kuat untuk menghancurkan kapal, muncul dari kedalaman dan menyeret korban ke dalam laut. Tapi, apakah benar monster ini pernah ada? Dan yang lebih penting, apakah ia masih ada? Catatan pertama tentang Kraken berasal dari Norwegia dan Islandia sekitar abad ke-13. Makhluk ini digambarkan begitu besar, sehingga banyak pelaut mengira itu adalah pulau kecil. Tapi ketika mereka mendarat, permukaan pulau itu mulai bergerak dan semua orang terseret ke laut oleh tentakel mengerikan. Legenda ini terus hidup selama ratusan tahun. Tapi mungkinkah ada dasar ilmiah di balik mitos tersebut? Inilah bagian yang menarik. Pada tahun 1752, seorang uskup asal Norwegia bernama Erik Pontoppidan menulis dalam bukunya bahwa Kraken adalah makhluk nyata. Ia menyebutkan bahwa Kraken bisa menyemprotkan tinta hitam hingga membuat perairan menjadi keruh. Ia juga percaya setiap kali Kraken muncul ke permukaan, ikan-ikan akan bermunculan di sekitarnya, membuat nelayan merasa beruntung sebelum akhirnya kapal mereka tenggelam. Sekarang kita lompat ke dunia ilmiah. Tahukah Anda bahwa pada tahun 2014, kamera bawah laut Jepang menangkap gambar pertama dari cumi-cumi raksasa hidup? Bukan spesimen mati, tapi benar-benar berenang di habitat aslinya. Cumi-cumi ini memiliki panjang sekitar 14 meter dan tentakelnya begitu panjang hingga bisa membelit kapal kecil. Para ilmuwan percaya bahwa cumi-cumi raksasa atau Architeuthis duck adalah dasar dari mitos Kraken. Tapi tunggu dulu, itu belum semuanya. Pada kedalaman laut yang lebih dalam, ada spesies cumi-cumi kolosal yang ukurannya bahkan melebihi Architeuthis. Namun, karena habitat mereka di zona gelap laut, kita hampir tidak memiliki dokumentasi visual. Laut dalam masih menyimpan 95% rahasia yang belum pernah dijelajahi manusia. Apakah mungkin Kraken bukan hanya legenda, melainkan salah satu dari makhluk purba yang masih tersembunyi di sana? Beberapa insiden modern juga memicu rasa penasaran ini. Tahun 2007, para peneliti laut menemukan luka besar di tubuh paus sperma di Samudra Selatan. Luka itu terlalu simetris dan terlalu besar untuk disebabkan hiu atau orca. Banyak yang menduga itu bekas pertarungan antara paus dan cumi-cumi kolosal. Jika makhluk sebesar paus bisa terluka begitu parah, apa yang bisa dilakukan makhluk yang lebih besar? Kepada kapal manusia, pertanyaan besarnya, jika Kraken benar-benar ada, mengapa kita tidak melihatnya lebih sering? Jawabannya mungkin sesederhana ini. Laut terlalu dalam. Cahaya tidak menembus hingga kedalaman 4.000 meter. Dan teknologi kita masih sangat terbatas untuk mengeksplorasi dasar samudra secara terus-menerus. Seperti memeriksa langit malam dengan lilin, kita hanya bisa melihat sedikit dari dunia yang sangat luas. Jadi, apakah Kraken masih mengintai? Apakah ia menunggu dalam diam di palung Mariana menunggu waktu yang tepat untuk muncul ke permukaan? Atau apakah ia hanya produk ketakutan manusia terhadap laut yang tak terjelajahi? Satu hal yang pasti, misteri masih belum terpecahkan. Dan sampai kita bisa menyinari setiap sudut terdalam laut, Kraken akan tetap hidup. Setidaknya dalam bayangan imajinasi dan bisikan sejarah yang belum selesai. Bagaimana pendapat kalian? Apakah Kraken benar-benar masih ada? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Jika kamu suka eksplorasi tentang misteri laut, monster legenda, dan sejarah kelam dunia, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya, karena kita akan membahas selalu seputar info-info menarik dan menegangkan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye guys.